Future Managers, welcome back to Public Talks. Hari ini kita bakalan ngomongin sesuatu yang bikin excited lah lumayan. Karena hari ini kita bakalan ngomongin soal tugas akhir kita. Kan kita tugas akhir kita kalau di kampus kan ada 3 pilihan nih. Ada skripsi, magang, ada satunya RBB juga. Nah mungkin kita hari ini ngomongin yang magang dulu. Karena kayaknya masih banyak banget yang bingung soal magang ini gimana, prosesnya nanti kayak gimana aja, requirement yang dibutuhin juga apa aja. Kita bakal bahas itu hari ini. Nah buat pembahasan itu hari ini kita juga udah ngundang tamu yang sudah berpengalaman banget di dunia permagangan ini. Welcome Kak Christine di Public Talks. Boleh Kak perkenalan diri dulu aja? Boleh. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Christine dari Manajemen Reguler Angkatan 2022. Oke. Kemarin magang di mana Kak? Kemarin magang itu di PT Unisia Medica Farma atau biasa kita sebut RSJH. Oh, RSJH kan. Nah, yang gede itu lah ya. Yang di ring road sini lah. Ya, kalian tahu lah ya. Oke, kebetulan kemarin magang di sana itu di posisi apa Kak, kalau kita boleh tahu? Oke, kemarin aku kalau di kampus ini kan aku konsentrasinya di keuangan. Iya. Nah, untuk di JH aku ditempatinnya di divisi accounting. Finance sama accounting itu berarti beda atau sama aja? Finance sama accounting tuh beda. Oh, beda ya? Iya. Oke. Kalau finance lebih ke dia mengurus pengeluaran uangnya, kalau accounting biasanya dalam segala hal cross check-nya gitu. Oh gitu. Uh-uh. Awal-awal yang bikin kakak tertarik buat ngambil magang itu apa? Kenapa akhirnya kayak desain? Yaudah deh, magang aja deh buat aja gitu. Iya. Simpel sih sebenarnya, tidak lain dan tidak bukan biasanya pengalaman. Oh. Karena kalau kita mengambil tugas akhir di magang, pengalaman magangnya kan kita 4 bulan tuh. Iya. Beda dari kalau kita magang mandiri kan biasanya jaraknya cuma 1 bulan aja. Nah kalau 4 bulan ini kan kita lama sambil kita menyusun tugas akhir nanti yang akan kita rancang gitu. Biar konteksnya kita ambil dari perusahaan itu sendiri gitu. Berarti kita tetap bikin laporannya juga ya walaupun magang? Iya, bikin tetap nanti ada laporan akhir habis magang, dan juga nanti dari laporan akhir sendiri nanti kita teruskan ke tugas akhir magang itu. Atau biasa kita sebut biasanya tugas akhir skripsi gitu. Kalau menurut kakak nih, dari kan kakak udah magang juga, berapa lama kemarin Kak di sana? Kemarin 4 bulan. 4 bulan ya? 4 bulan pas. Kalau menurut kakak persiapan yang paling penting buat dilakuin buat sebelum magang itu apa? Sebelum dilakukan magang, yaitu yang pertama pasti nilai akademik dulu, biar kita tuh dapat bisa mengambil mata kuliah manajemen diri. Dari itu nanti kita searching perusahaan apa yang kita mau dan sesuai sama keinginan kita sendiri. Nah, terus abis itu setelah kita searching perusahaan yang kita mau nih buka atau enggak untuk anak magang sendiri. Nah, nanti kalau udah nilainya udah cukup, kita udah memenuhi syarat, itu baru kita daftar gitu. Berarti syarat pertamanya banget kita Iya. harus lulus semua matkul buat ngambil manajemen diri. Betul, itu Oke. syarat utama. Biasanya kan kadang kalau kita udah niat mau ngambil manajemen diri, tapi tiba-tiba pas mau ngambil nilainya nggak cukup Iya, gitu ada kan matkul yang kurang. sayang sekali gitu ya. Apalagi cuma 1 matkul doang kan? Iya. Kayak sayang banget guys. Jadi prepare-nya dari jauh-jauh ya, dari semester Iya. 2, 3 udah mulai prepare kalau emang mau magang. Iya. Nah terus ekspektasi kakak waktu magang tuh kayak gimana? Kayak sesuai nggak sama teori yang kita pelajari di kampus biasanya? Kalau dibilang sesuai pasti sesuai gitu. Tapi ekspektasi aku kan kalau di keuangan itu, kalau di accounting itu pasti dia bakal menghitung banyak. Iya. Tapi ternyata di dunia kerja sendiri kalau accounting itu dia lebih fokusnya dia dalam hal cross check. Misal ada uang dari klien, dari pasien itu berapa, atau nanti dari accounting nanti yang baru nge-cross checkin sendiri. Jadi kita tuh bener-bener hitungannya palingan cuman nge-cross check antara uang ini sama uang ini tuh udah sama belum gitu sih. Jadi lu kayak analisis ya mungkin ya? Iya, tapi biasa disebutkan kalau keuangan tuh banyak ngitungnya ya. Iya. Kalian sebenarnya salah gitu kalau dalam dunia kerja tuh. Aku juga mikirnya kayak gitu. Iya, dalam dunia kerja tuh biasanya tuh tergantung di divisi kalian juga. Kalau biasanya pemasaran kan juga ada hitungannya gitu-gitu. Nah, kalau di keuangan malah dia banyaknya dalam hal cross check-nya gitu. Checking tadi ya. Iya. Gitu. Terus Kak, waktu di JH kemarin budaya kerjanya kayak gimana Kak? Yang bisa kita pelajari, yang kita ambil dari sana tuh apa? Kalau dalam dunia kerja sendiri ya, kan nggak semuanya kita Gen Z, nggak ada sih perusahaan yang Gen Z semua, tapi
kita juga harus bisa menyesuaikan di perusahaan itu sendiri, karena umur yang bekerja di sana itu nggak semuanya sama kita, jadi beragam ya. Beragam, banyak yang udah jauh lebih di atas kita, jadi kita yang harus menyesuaikan gitu, apalagi etika berkomunikasi gitu, itu paling penting. Nah misal juga kedisiplinan, misal kita datang masuknya itu jam 8, misal jam 8 udah masuk, kita bener-bener jam 8 udah harus nyampe sana. Kita nggak boleh Iya. 15 menit. Iya, bisa, tapi ya kita yang gak enak kan ya, Iya. kita juga punya etika gitu. Apalagi kita juga membawa nama kampus kan ya. Iya benar. Nah biasanya kan kalau di kampus kalau mau masuk kelas ya nggak apa-apa lah telat Iya, gitu. telat aja 15 menit, 20 menit, dosennya enak gitu. Iya, tapi kalau dalam dunia kerja kita harus ngebedain. Nah kita tuh telat ada konsekuensinya enggak Iya. gitu. Ya profesional lah ya. Profesional banget. Jadi kayaknya skill yang harus dipelajari juga adaptabilitas kali ya. Jadi kita harus bisa beradaptasi sama lingkungan yang baru lagi kan contohnya Iya, kan. benar. Transisi dari kuliah sama real life-nya kerjaan magang itu gimana nanti. Benar. Karena kalau di dunia kerja kan dia dari pagi, bener-bener dari pagi dia sampai sore. Sedangkan kalau kita kuliah kan ada yang pagi, ada yang Iya, sore gitu. kita masih bisa ngatur jadwalnya mau Iya bisa gimana. ngatur. Nah kalau di dunia kerja kan kita bener-bener misal dari jam 8 sampai jam 5 itu tuh pun kita kerja gitu. Nah kita harus menyesuaikan gitu. Kalau hard skill atau soft skill itu sangat penting gitu, karena kita harus juga tahu misal Microsoft Word, misal Yeah. Microsoft Excel gitu, kita harus tahu semuanya, karena biar kita pas di lapangan kerja kita tuh nggak nganggung ini Nggak gimana nganggung, ya ya, cara bener. kerjanya gitu. Kita paham duluan ya harus. Minimal tahu basicnya lah Yes. gitu, walaupun misal di dunia kerja nanti kita dapat ilmu baru gitu, minimal kita tahu apa yang bakal kita kerjain gitu. Terus kita udah tahu basicnya dulu ya, kayak gambaran besarnya itu gimana sih gitu. Biasanya kan kalau di accounting kan dia banyaknya Excel ya. Excel. Nah Excel sendiri. Nah kebetulan yang aku magang, aku nanya kalau nggak tahu tuh, Mbak ini gimana ya ininya gitu. Nanti mbaknya bakal ngasih tahu gimana caranya. Nggak mungkin dia bakal ngelepas semuanya gitu. Gak mungkin dimarahin juga ya berarti. Nggak mungkin, karena tahu kita nih anak magang gitu Iya. kan. Kalau magang tuh tetap dapat supervisor juga berarti ya. Nah, dapat, karena tiap divisi pasti ada gitu. Oke. Dan biasanya tiap divisi itu ada yang satu, ada yang dua. Nah, yang bertanggung jawab sama anak magang tergantung nanti dari perusahaan kita itu supervisor kita yang mana. Berarti yang ngapain tetap dari perusahaannya ya, Bos? Iya, dari perusahaan. Oke. Kalau buat kemarin selama magang di JIH, yang paling berkembang selama di sana tuh apa? Kayak hard skill-nya kah atau justru soft skill? Dua-duanya sih. Dua-duanya. Apalagi kalau misal kita bisa dibilang manajemen waktunya. Nah, kan itu apalagi dari pagi sampai sore, bener-bener sore. Terus kita dari jam 8 sampai jam 5 itu. Nah, terus kalau hard skill biasa tentang aplikasi atau website yang baru kita tahu di dalam dunia kerja itu ternyata sekeren itu gitu loh. Itu ya dua-duanya sih. Berarti kakak tadi accounting ya? Accounting. Itu tetap ada webnya gitu juga buat Ada. kerja. Oh. Pasti kalau di semua perusahaan tuh ada. Cuman ya paling kalau kita masih mahasiswa kan kita belum tahu, kalau kita belum masuk ke dunia kerja, maka dari itu ambil magang itu buat kita tahu kalau di dunia kerja itu seperti apa Iya, gitu. jadi dapat gambarannya tadi ya. Sama kayaknya buat nambahin ya pengalaman dan porto juga lah. Iya benar. Kan kayaknya Laundries tuh perusahaan pada nyarinya udah berpengalaman dulu. Iya, kan? benar-benar, Walaupun itu fresh benar. graduate kayak harus berpengalaman. Kan Iya. Susah ya? Ya biasanya apalagi sekarang minimal berpengalaman berapa tahun Ada, gitu iya ya. itu prosesnya guys. Iya benar-benar. Setelah merasakan dunia kerja yang sesungguhnya kayak di life-nya itu gimana? Pandangan kakak soal karir kedepannya tuh apakah tetap sama waktu di awal atau justru malah berubah? Sebenarnya kalau kita kan udah dapat pengalaman nih, sebenarnya sama, namanya juga manusia, pasti kita ada ininya lah ya. Nah maka dari itu, dari pengalaman itu sendiri kita bisa memilih dan bisa menilai apa yang cocok di dalam diri kita itu. Nah mungkin kita bisa milih perusahaan apa yang cocok sama kita, nah cocok sama misal lingkungan kita gitu. Tapi waktu magang asik gak? Asik banget sih, asik. Walaupun bangun jam 8 pulang jam 5 sore ya? Iya, itu tapi it's okay, namanya juga pengalaman gitu. Boleh dong kak, aku minta saran nih buat anak-anak magang lainnya, apalagi angkatanku ya, aku Iya, juga iya, kebetulan iya. magang.
yang harus dia siapin apa? Yang pertama mungkin dari pengalaman organisasi atau sertifikasi juga, karena itu nanti kan bakal ditulis di CV ya. Yes, Karena itu masuk CV. penting banget. CV sebenarnya penting banget karena perusahaan tuh biasanya melihat kita dari CV-nya, atau kita bisa kalau udah ada pengalaman organisasi atau sertifikasi kita taruhnya di LinkedIn aja, Oh, biar yes, perusahaan tuh enak kita ngelihatnya gitu. Atau enggak ya intinya banyakin pengalaman aja lah gitu. Sama mungkin kalau anak magang selanjutnya banyakin relasi juga. Relasi Iya. penting sih, relasi. Ya paling penting relasi juga, biar kita tahu arahnya kita mau magang di mana gitu. Berarti kalau organisasi gitu-gitu emang ngedorong banget ya Kak buat kayak dilirik sama perusahaan gitu. Iya, tergantung kalau di CV kan divisi apa yang kita kerjain tuh kita ngelakuin apa aja gitu. Dilihatnya dari situ. Emang dilihat juga ya. Banget itu. LinkedIn juga tadi Iya. harus diaktifin guys. Ayo sekarang Iya. dibuka LinkedIn-nya. Jangan Dan cuma dianggurin lah. Jangan cuma dianggurin. Lihat-lihat perusahaannya. Atau misal ikut lomba atau gimana gitu. Oh, lomba-lomba gitu. Oh ya juga dilihat. Kan bisa juga kan ditaruh di LinkedIn, misal juara 1, juara 2 gitu. Tapi kan berarti nggak harus cuma di organisasi dong ya Kak? Kayak maksudnya bisa cari yang dari luar kampus Iya, juga. bisa. Kayak- Pinter-pinter kita aja kita mau naruhnya di CV itu gimana gitu. Biar perusahaan itu melirik kita gitu. Kita harus dilirik perusahaan guys. Harus banget. Terus terakhir mindset dan survival kit kayak komunikasi, adaptasi dan kerja cepat kira-kira gimana tuh Kak? Mungkin di dalam perusahaan sendiri ya, kita tuh misal anaknya introvert, jangan gitu Susah kalau di perusahaan tuh nggak bisa. introvert. Nah kita misal baru di awal masuk di perusahaan, mau nggak mau kita harus kenalan lebih dulu aja gitu, karena mereka kan umurnya nggak sama-sama kita semua Ya, gitu. beragam semua kan. Iya beragam banget malah itu, makanya kita harus beradaptasi lebih cepat, komunikasinya juga lebih baik gitu kalau di dalam perusahaan. Tapi kalau dari sini katanya kira-kira introvert atau extrovert nih? Nggak terlalu introvert sih. Berarti tengah-tengah Iya introvert, tengah-tengah aja. extrovert. Ngelihat situasi aja sih. Iya, Kalau situasional misal ya. lagi dalam jam kerja, ya udah kita kerjain tugas yang yang mereka kasih ke kita. Kalau misal udah nggak ada, bener-bener kalian nganggur di perusahaan itu, kalian tanya ke SPV kalian atau orang-orang di sekitar kalian, Mbak ada yang bisa dibantu nggak gitu. Ada yang bisa dikerjain nggak ya, gitu. Jangan diem lah intinya. Oke, berarti emang harus aktif juga ya? Iya benar. Pantes guys, dosen di kelas nyuruh kita aktif mulu ya biasanya. Iya benar. Ini dia ternyata. Oke, gak terasa Kak, udah selesai nih, pertanyaan udah pada habis, obrolan kita juga semoga insightful ya buat adik-adik yang di bawah dan Amin. angkatan aku juga yang mau ngambil magang. Yang tadinya bingung pas lihat podcast ini semoga jadi terinfluence lah ya. Oke, I think sampai sini dulu aja Kak. Thank you udah datang ke Public Talks, thank you udah nyempetin waktunya. Oke. Oke guys, see you on another episode. Bye bye.